Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zaitunomi, NPM 18.01100094. Video ini merupakan salah satu tugas untuk memenuhi tugas ujian setengah semester, yaitu perpajakan. Oke, kita langsung saja ke materi, yaitu dasar perpajakan. Nah, untuk pengertian pajak, pajak adalah kewajiban warga negara yang merupakan wujud pengabdian terhadap negara yang timbal baliknya tidak dapat dirasakan secara langsung oleh wajib pajak dan bersifat memaksa. Saat ini, peranan pajak sebagai salah satu tulang punggung penerimaan negara sangat penting karena pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan. Dominasi pajak sebagai sumber penerimaan merupakan satu hal yang wajar karena jumlah sumber daya alam terbatas. Pajak sebagai sumber penerimaan mempunyai umur tidak terbatas, terlebih dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk, sehingga pajak menjadi satu alternatif utama dalam penerimaan negara. Pajak bersifat dinamik dan mengikuti perkembangan kehidupan sosial dan ekonomi negara serta masyarakatnya. Tuntutan akan meningkatkan penerimaan, perbaikan, dan perubahan mendasar dalam segala aspek perpajakan menjadi alasan dilakukannya reformasi perpajakan dari waktu ke waktu yang merupakan penyempurnaan terhadap kebajikan perpajakan dan sistem administrasi perpajakan agar basis pajak dapat semakin diperluas sehingga potensi penerimaan pajak yang tersedia dapat dipungut secara optimal dengan menunjang asas keadilan sosial dan memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak. Menurut Erli Swandi dalam Irwan dan Khairani 2013, sistem perpajakan terdiri dari 3 unsur, yakni kebijakan perpajakan tax policy, undang-undang pajak tax law, dan administrasi perpajakan tax administrasi. Sistem perpajakan merupakan metode atau cara bagaimana mengelola utang pajak yang terhutang oleh wajib pajak dapat mengalir ke kas negara. Sedangkan sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia saat ini yaitu self assessment system yang menggantikan official assessment system. Official assessment system adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan jumlah pajak yang terhutang setiap tahunnya sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan yang berlaku. Namun dalam pelaksanaannya sistem ini dianggap untuk efisien karena prosedur yang digunakan oleh memakan waktu sehingga menyebabkan penerimaan pajak negara kurang optimal. Nah, sedangkan untuk hukum pajak yakni perlu kita ketahui apa itu hukum pajak. Hukum pajak adalah sekumpulan peraturan yang mengatur hak dan kewajiban serta hubungan antara wajib pajak dan pemerintah selaku pemungutan pajak. Pemerintah dalam hal ini diwujudkan oleh Direktur Jenderal Pajak yang berwenang mengambil kekayaan seseorang dalam bentuk pembayaran pajak. Hukum pajak juga merupakan bagian dari hukum publik karena hubungan pajak mengatur hubungan antara pemerintah dengan wajib pajak. Nah, sedangkan untuk fungsi hukum pajak, yakni hukum pajak berfungsi sebagai acuan dalam menciptakan sistem pemungutan pajak yang berlandasan keadilan, efisien, serta diatur sejelas-jelasnya dalam undang-undang tentang hukum pajak tersebut. Berfungsi sebagai sumber yang menjelaskan tentang siapa sumber, subjek, dan objek yang perlu atau tidaknya dijadikan sumber pemungutan pajak demi meningkatkan potensi pajak secara keseluruhan. Nah, untuk macam-macam hukum pajak yakni yang pertama hukum pajak formal. Nah, pengertian dari hukum pajak formal ini yakni pajak yang memuat adanya ketentuan-ketentuan dalam mewujudkan hukum pajak material menjadi kenyataan. Hukum pajak formal memuat tata cara atau prosedur penetapan jumlah utang pajak, hak-hak khusus untuk mengadakan evaluasi. Hukum pajak formal juga menentukan kewajiban-kewajiban pajak untuk mengadakan pembukaan serta prosedur pengajuan surat keberatan maupun banding. Contoh hukum pajak formal adalah tata cara perpajakan. Nah, untuk kedua yaitu hukum pajak material. Hukum pajak material ini
memuat tentang ketentuan-ketentuan terhadap keadaan yang dikenai pajak objek, pajak siapa yang akan dikenakan pajak subjek pajak, dan siapa yang dikecualikan dengan pajak, serta beberapa jumlah yang harus dibayar tarif pajak. Contoh hukum pajak material adalah pajak penghasilan PPh dan pajak pertambahan nilai PPN. Penguatan pajak adalah dasarnya atau teori yang mendukung berikut teori-teori mendukung pemungutan pajak. Teori asuransi pembayaran pajak. Menurut teori asuransi, diibaratkan seperti pembayaran premi karena mendapat penjaminan dari negara-negara bertugas melindungi orang dan atau warganya dengan segala kepentingan, yaitu keselamatan dan keamanan jiwa serta harta bendanya. Akan tetapi teori ini sudah banyak ditentang oleh beberapa para pakar. Alasan para pakar menentang teori ini adalah: yang pertama, jika ada timbulnya kerugian, tidak ada pergantian secara langsung dan negara. Nah, kedua, antara pembayaran jumlah pajak dan jasa yang diberikan oleh negara tidak terdapat hubungan langsung. Ketiga, teori kepentingan. Pembagian beban pajak pada negara didasarkan pada kepentingan atau perlindungan masing-masing orang. Oleh karena itu, semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar dari yang dipukul. Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya. Hal ini mengandung makna bahwa pajak harus dibayarkan sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Pendekatan untuk mengukur daya pikul ada dua. Yang pertama, unsur objektif, yaitu dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Nah, yang kedua yaitu unsur subjektif, yakni dengan memperhatikan besarnya kebutuhan material yang harus dipenuhi. Mungkin sama-sama berpenghasilan 10 juta, namun pembayaran pajak penghasilan sama, namun juga harus melihat jumlah tanggungan, misalnya status kawin dan jumlah tanggungannya. Lalu yang ketiga yaitu teori bakti. Teori ini secara sederhana menyatakan bahwa warga negara membayar pajak karena baik bakti kepada negara. Teori bakti disebut juga teori kewajiban mutlak. Nah, yang keempat yaitu teori asas daya beli. Teori ini berpendapat bahwa fungsi pemungutan pajak adalah mengambil daya beli dari rumah tangga masyarakat untuk rumah tangga negara, kemudian menyalurkan kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara kehidupan masyarakat dan untuk membawa ke arah tertentu, misal kesejahteraan. Materi yang terakhir yaitu asas dalam pemungutan pajak. Dalam teori pemungutan pajak ada beberapa asas yang dijadikan acuan oleh negara untuk menentukan kewenangannya, baik untuk warga negara asing atau warga negara sendiri. Yang pertama, asas domisili. Asas domisili berarti negara dapat menarik pajak sesuai tempat tinggal. Istilah domisili merujuk pada tempat tinggal wajib pajak orang pribadi. Juga tempat domisili wajib pajak suatu badan atas penghasilan yang telah diterima wajib pajak. Para wajib pajak yang berdomisili di suatu tempat akan dikenai pajak sesuai ketentuan di mana wajib pajak berdomisili. Contohnya adalah penghasilan dari bentuk usaha tetap yang ada di Indonesia, maka akan dikenakan dengan pajak Indonesia. Nah, yang terakhir itu asas kebangsaan. Dalam asas kebangsaan yang menjadi landasan adalah status kewarganegaraan dari badan usaha atau orang yang mendapatkan penghasilan, hampir sama dengan asas domisili karena negara dapat memberikan pajak dengan status wajib pajak kewarganegaraan. Lalu asas sumber. Asas sumber yaitu negara dapat mengenakan pajak untuk menghasil yang diperoleh negara tersebut. Semua penghasilan yang didapat dari negara dapat memberikan pajak tanpa melihat domisili wajib pajak. Misalnya penghasilan yang didapat dari Singapura Ltd, maka dapat dikenakan wajib pajak luar negeri. Untuk jasa yang dipakai di Indonesia bisa dikenakan pajak. Sekian dari saya, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum.